Menjadi viral dan terkenal pada zaman ini itu mudah. Bahkan atraksi yang konyol pun selama itu bisa menghibur tetap akan tersebar dengan luas secepat yang netizen mau. Ya, semudah itu. Semudah kita membalikan tangan. Jika kontennya berguna dan segar, pastilah enak dibaca dan didengar. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Konten yang sebenarnya tidak terlalu punya value, hanya sensasi, pastinya akan mendapatkan nyinyiran tiada henti. Apapun yang masuk di dunia digital, apalagi media sosial, selalu ada konsekuensinya, termasuk ranah politik. Dunia politik di media sosial menjadi topik yang selalu hangat dan ramai diperbincangkan. Apalagi jika sudah menyangkut Capres 2024. Tokoh-tokoh politik yang lagi berpolemik sampai tindakan-tindakan lebay yang seringnya berujung pada pencitraan semata makin marak diperbincangkan. Mengulik sedikit tentang Capres, jagat maya menjadi jalur yang sangat efektif untuk kampanye dini. Beberapa tokoh politik akhir-akhir ini rajin berlalu lalang di jagat media sosial. Bila kampanye konvensional yang senjatanya adalah baliho atau bendera, sembari konvoi, kampanye dini melalui media sosial bersenjatakan narasi, konten, dan hashtag yang bertebaran di mana-mana. Konten berupa foto ataupun video yang syarat nilai sosial dan humanis menjadi pemanis dalam kampanye dini yang terjadwal rapih. Pastinya masyarakat sudah tak asing dengan deretan nama yang digadang-gadang akan menjadi capres ini. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Agus Harimurti Yudhoyono, Erlangga, Prabowo, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Puan Maharani, dan beberapa nama populer lainnya. Namun, rasa tak asing ini belum tentu nantinya akan mewakili hasrat sebagian besar masyarakat dalam memilih pemimpin negeri ini. Kerap didengar, belum tentu dipilih. Kerap dilihat di media sosial, belum tentu dinomorsatukan. Partai yang akan memutuskan siapa yang dicalonkan. Sementara masyarakat pemilih punya pertimbangan. Masyarakat punya hak memilih. Yuk, sedikit out of the box untuk topik ini. Bagaimana jika seandainya bukan nama-nama yang merajai survei yang akan dicalonkan sebagai capres? Sebutlah Budi Gunadi Sadikin, Tri Risma Harini, atau Retno Marsudi, atau Budiman Sujatmiko, Basuki Hadi Mulyono, sampai Nadine Anwar Makarim yang melakukan kampanye dini melalui media sosial. Bagaimana jika mereka yang selama ini bisa dikatakan low profile ini akhirnya malah menjadi salah satu capres 2024? Pada satu sisi, bisa jadi kontestasi pemilu 2024 semakin berwarna. Budi Gunadi Sadikin banyak menorehkan prestasi walau tidak bikin sensasi. Karenanya, dalam bidang perekonomian, beliau sempat mendapatkan posisi strategis, termasuk di Kementerian BUMN. Sederet prestasi lainnya dalam memajukan perekonomian diakui dan diapresiasi. Kini, beliau masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan yang diembannya dengan sangat baik. Beliau juga sempat disebut beberapa netizen cocok menjadi Capres 2024. Tapi BGS sejauh ini tidak melakukan kampanye medsos seperti dilakukan mereka-mereka yang merajai survei Capres. Lantas, mungkinkah Budi Gunadi yang low profile ini bisa mendarat di hati rakyat? Atau kita bisa juga melirik Tri Risma Harini, mantan wali kota Surabaya, yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Karirnya menanjak cukup signifikan. Bahkan pernah menggantikan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan,
Won Hee Ryong menjadi presiden WCLG ASPAC pada tahun 2018 hingga 2020. Menurut survei indikator politik pada April 2022, Tri Risma hari ini menduduki peringkat tertinggi dengan kinerja terbaik menurut penilaian publik. Namun Risma juga tidak gencar melakukan kampanye dini melalui media sosial. Lalu bagaimana? Apakah dia tetap layak diajukan? Atau adakah tokoh wanita lainnya yang layak untuk kita lirik sebagai capres? Bagaimana jika kita juga melirik Retno Marsudi, seorang diplomat cerdas, gesit, dan banyak prestasi. Sebagai Menteri Luar Negeri, Retno begitu giat bekerja bagi Indonesia. Bahkan pernah terlibat dalam upaya memperjuangkan hak asasi manusia. Patut diacungi jempol karena jabatan Menlu ini pun disandangnya selama 2 periode. Harapannya agar Indonesia untuk dunia selalu mendorongnya untuk terus berkiprah dengan baik dan secara signifikan membawa Indonesia dalam kancah dunia dengan value yang membanggakan. Mengingat kebaikan yang dilakukannya untuk negeri ini, bukankah semestinya dia juga layak menjadi capres? Hanya saja Retno terlalu low profile, sehingga tak gencar melakukan kampanye dini bersenjatakan narasi dan konten media sosial. Kemudian kita bisa menyebut Budiman Sujatmiko. Budiman pernah dikenal sebagai aktivis, pendiri inovator 4.0 Indonesia, pendiri Partai Rakyat Demokratik, pembentuk Relawan Perjuangan Demokrasi, dan anggota DPR RI. Sebagai seorang aktivis, Budiman pernah dikambing hitamkan pada masa Orde Baru dan dipenjara. Namun itu semua tidak menyurutkan tekadnya untuk terus berkiprah bagi Indonesia. Walau aktif di media sosial, Budiman tidak melakukan pencitraan sebagaimana mereka yang terlihat ngebet nyapres itu. Budiman sama sekali terlihat ingin maju sebagai capres. Atau kita mencoba melirik tokoh yang sudah sangat matang, penuh pertimbangan dan dedikasinya tak diragukan lagi. Denlessnya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Basuki Hadi Mulyono? Kinerjanya dalam mewujudkan infrastruktur di Indonesia patut diapresiasi. Ada banyak sekali perubahan, di antaranya tersambungnya tol Banten hingga Surabaya, yang biasa disebut tol Trans Jawa. Kemudian tol Trans Sumatera, hingga berbagai bendungan dan irigasi. Basuki Hadi Mulyono banyak prestasi tetapi tidak pernah menonjolkan diri, apalagi pencitraan di sana sini. Lalu, pernahkah terpikir mengusulkan capres dari kalangan usia muda? Membahas usia muda, langsung teringat dengan Menteri Termuda Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Makarim. Nadiem berjiwa entrepreneurship tinggi dan berani membuat terobosan-terobosan baru dalam dunia pendidikan. Kepeduliannya begitu tinggi agar sumber daya manusia Indonesia semakin berpotensi dalam ranah nasional dan internasional. Semua yang namanya tersebut di atas adalah sosok-sosok low profile dalam arti sebenarnya. Low profile itu bukan label yang disematkan. Lebih dari itu, sikap yang dengan sengaja menghindari ketenaran atau publisitas saat orang lain haus publisitas. Karakter, sikap, dan pembawaan seseoranglah yang akhirnya membentuk low profile ini. Predikat ini sering muncul dari orang-orang yang terlihat biasa saja.
tetapi sebenarnya memiliki banyak kelebihan dan prestasi. Memilih bekerja dan menyelesaikan tanggung jawab dengan baik menjadi fokus utama orang-orang seperti ini. Sering muncul di jagat maya, mungkin tak masuk dalam daftarnya. Apalagi sengaja membentuk tim dan memproduksi konten digital secara berkala untuk mengangkat nama. Bekerja dan mengabdi saja, tanpa menyombongkan diri. Apalagi unjuk diri ke sana kemari. Biasanya, tokoh-tokoh seperti ini tidak menyadari dirinya low profile. Justru sering menganggap dirinya tak punya apa-apa. Padahal banyak kelebihan ada dalam diri mereka. Mulai dari wawasan yang luas, pengetahuan yang mendalam, keterampilan yang mumpuni, berelasi yang natural, dan prestasi yang tak bisa disembunyikan. Akankah estafet kepemimpinan Indonesia ke depan di tangan orang-orang yang low profile ini? Masyarakat punya pertimbangan. Masyarakat punya hak memilih. Namun, adakah kesempatan untuk bisa memilih tokoh-tokoh yang benar-benar tepat untuk dipilih? Bukan sekedar tokoh-tokoh yang dipopulerkan dengan sengaja dengan senjata sosial media, melainkan tokoh-tokoh teruji dedikasinya, terbukti prestasinya demi Indonesia maju. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Jenar Gemani yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Capres Low Profile, Mungkinkah? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.